Halo guys, selamat datang di podcast Senat Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kristen Immanuel. Ya, pada hari ini saya berperan sebagai host. Nama saya Theophilus dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh salah satu orang yang expert di bidangnya dengan pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini. Saya perkenalkan narasumber kita, Bang Aktor Juang Lawe, Sarjana Teknik. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, Mantap. biasa baik. Mantap. Iya. Nah, sekedar info buat teman-teman nih. Bang Aktor Juang ini adalah salah satu lulusan terbaik di Universitas Kristen Immanuel pada saat wisuda tahun 2020. Ya, Bang, gimana nih perasaan Abang dengan mendapat gelar sebagai salah satu mahasiswa terbaik nih? Iya, yang pastinya sangat senang sekali ya. Jadi puji Tuhan lah, bersyukur sama Tuhan karena selama kuliah ini sudah berjalan dengan baik dan mendapat gelar juga sarjana teknik dan lulusan terbaik juga. Betul. Jadi sebenarnya ya ini bonus dari Tuhan. Kenapa? Karena kita memang sebagai mahasiswa itu tugas kita kuliah dengan baik. Dan untuk pencapaian saat ini sungguh bersyukur, dan itu semua bukan karena saya hebat atau karena saya pintar atau seperti apa, tapi itu semua karena tuntunan Tuhan dan tetap disertai dengan usaha yang keras lah seperti itu. Jadi dua poin ya Bang ya. Betul. Ada tuntunan Tuhan, pasti berserah tentunya ya sama Tuhan ya, betul. Berserah dan juga pastinya dibarengi dengan usaha. Nah, kira-kira apa sih Bang yang diterapin Abang itu dalam belajar, dalam menempuh studi ini gitu loh. Jadi kira-kira apa aja sih gitu yang Abang terapin dalam menempuh studi ini gitu selama 4 tahun gitu? Ya, selama 4 tahun sih saya yang pertama ya kuliah seperti mahasiswa pada umumnya, dan pastinya saya tidak menyia-nyiakan kesempatan, yaitu kuliah. Pada jam kuliah saya kuliah, pada jam waktu istirahat seperti itu. Tapi di dalam menempuh kuliah juga kita harus mengatur waktu juga gitu, mengatur waktu. Dan tentunya di dalam kuliah di teknik ini memang kebanyakan orang ataupun mahasiswa teknik memang katanya ya cukup berat atau sulit seperti itu. Bagi saya sih sulit dan berat itu atau seperti apa yang membuat kita kadang mengeluh seperti itu, saya pikir itu bukan hal yang terlalu sulit untuk kita bisa lewati di teknik ini. Kenapa? Karena ketika kita tujuannya kita kuliah, tapi kita harus ingat tujuan itu. Jangan karena situasi kita di Jogja khususnya, kita tahu Jogja itu kota yang ini ya, yang sangat luar biasa ya, yang membuat kita nyaman gitu. Tetapi kita harus menghilangkan kenyamanan itu dulu. Kita tahu kita kuliah, ayo kuliah dengan baik. Jadi kuliah dengan baik, mendengarkan dosen dengan baik. Ada hal-hal yang mungkin memang kita tidak mengerti, mungkin baru-baru kuliah seperti baru tahu, ilmu ini baru saya dengar ya. Kita harus dengar dengan baik. Terus kita kalau memang benar-benar tidak mengerti, kita ya bertanya saja kepada dosen. Dan satu lagi sih mungkin bertanya itu hal yang sangat sulit ya bagi mahasiswa teknik. Benar banget. Karena kalau ditanya dosen, ada pertanyaan, ya semua mengheningkan cipta seperti itu. Pada diam. Pada dalam hati saya nggak ngerti gitu. Jadi antara dua, bingung, mengerti atau sama sekali nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti begitu. Tapi kebanyakan mahasiswa pada umumnya itu nggak ngerti gitu ya. Tapi ya itu tadi. Iya. Malu untuk bertanya. Benar. Iya. Jadi saya itu tidak malu untuk bertanya sih. Selama kuliah saya tidak malu untuk bertanya, baik kepada dosen maupun kepada cutting. Tingkat ya. Senior. Itu sangat penting ya ketika kita tahu sesuatu hal yang membuat kita agak sulit untuk dimengerti. Ya saya sering bertanya kepada kakak tingkat waktu itu. Saya bertanya seperti apa ini. Ya semuanya bisa dimengerti pada akhirnya begitu. Wah, mantep banget. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi tadi kan udah dijelasin tuh proses belajar Abang yang Abang terapin gitu ya. Nah, sekarang nih kan
Abang sebagai lulusan terbaik, salah satu lulusan terbaik ya di Universitas Kristen Immanuel, program studi teknik sipil ya. Nah, kira-kira ada nggak sih, bisa abang sebutkan nggak sih tiga kiat atau 3 tips untuk bisa lulus tepat waktu gitu? Iya. Ya, bukan tepat pada waktunya ya, tepat waktu, memang tepat waktu. Oke. Ya, kadang-kadang orang mengasumsikan tepat waktu itu bisa jadi tepat pada waktunya, berarti kan lebih dari 4 tahun gitu ya. Ya sesuai kemampuan diri sendiri gitu. Iya. Yang pastinya yang pertama dari semua. Tadi minta 3 ya. Iya, minta 3 ya. Kalau nggak ada, pastinya kita ke Bali kita tetap bersama sama Tuhan ya. Jadi ya memang setiap hari itu kita harus bersyukur, berdoa sama Tuhan. Tapi dari semua apa yang sudah mau akan kita lewati gitu kan. Jadi yang pertama itu kita fokus terhadap prioritas kita di Ukrim ini, di teknik ini apa gitu. Yang pertama fokus, kita kuliah ya kuliah. Jangan justru yang banyak mainnya gitu. Ya. Jadi fokus sama tujuan kita di sini apa? Kuliah. Ya kita kuliah dengan baik. Terus selain fokus kita juga ya harus disiplin. Ya, disiplin terhadap waktu kuliah, jangan sering telat gitu. Terus disiplin terhadap ketika dosen ada tugas, memberi tugas, terus kita kerjakan dan kita kumpulkan. Dan pastinya juga kejujuran itu sangat penting. Jujur. Banyak mungkin beberapa ya. Saya tidak bilang banyak, maksudnya beberapa mungkin ada dari antara kita kejujuran ini sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Apalagi dalam hal mengerjakan tugas dari dosen. Ya, kebanyakan pengen dapat nilai baik, nilai A, semua pengen dapat A. Tetapi mau mengerjakan tugas ataupun mengerjakan soal-soal yang diberikan dosen pengen instan, pengen cepat ya. Yang penting kan bagus nilainya. Nah itu kejujuran itu sangat penting. Jadi kita jujur aja mengerjakannya dengan baik. Jadi ketika saya ujian, terus saya mendapat nilai yang tidak sesuai dengan harapan saya tidak begitu kecewa. Kenapa? Karena saya tahu kapasitas saya gitu. Jadi saya saya dapat nilai, kalau di teknik itu nilai C itu syukur banget ya. Iya, syukur banget. Terus ketika mendapatkan contohnya nilai D, terus kita kecewa. Aduh, padahal memang itu kemampuan kita. Dan jangan juga kita menyerah ketika kita mendapat nilai yang jelek. Kita introspeksi diri, kita tahu ini kelemahan saya. Ayo dikejar. Jadi usaha terus, belajar terus. Dan juga dalam hal jujur itu memang sangat sulit dilakukan ya, baik di dalam tugas yang diberikan dosen sehari-hari maupun di dalam ujian. Jadi pengennya dapat nilai bagus, pengennya semua soal-soal itu penuh dan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Saya pikir sih tidak harus begitu gitu. Jadi semua itu ada prosesnya, tapi proses itu kita jalani dengan jujur saja. Itu seperti itu. Berarti ada juga enjoy the process gitu ya. Enjoy the process walaupun mungkin menurut kita lelah gitu ya. Di teknik itu kan melelahkan sebenarnya. Tapi lelah itu hanya bagian dari proses. Gitu. Kalau kita mengerjakannya selesai, enjoy dong, santai. Makanya lulus tepat waktu. Iya. Bahkan setiap semester itu ambil di atas 20 SKS. Karena ya memang ikuti saja aturannya, ikuti aja apa yang memang sebagai kita mahasiswa teknik gitu loh. Gak perlu neko-neko gitu. Ada waktu untuk kuliah, ada waktu untuk bermain, ada waktu juga kita untuk beribadah. Itu harus seimbang, balance. Mantep banget nih penjelasannya. Tadi ada beberapa poin ya. Tadi fokus yang pertama, terus disiplin ya Bang ya. Disiplin, kejujuran. Jadi kejujuran ini harus benar-benar ditekankan ya. Karena saya rasa kejujuran ini juga bukan hanya dipakai dalam masa perkuliahan, tapi nanti sampai kepada kita terjun ke masyarakat langsung gitu ya. Dan juga yang paling terakhir nih, yang paling asik nih, enjoy the process. Wah, mantap banget nih. Lanjut ya Bang. Nah, kita kan udah berbicara tentang kiat-kiat, tips-tips Abang bisa lulus dengan tepat waktu gitu. Nah, sekarang saya dengar-dengar nih ya, Abang ini kan adalah
salah satu orang juga yang lumayan dikenal gitu ya di Universitas Kristen Immanuel. Karena ya karena info untuk teman-teman, Bang Aktor Juang Lawe Sarjana Teknik ini adalah demisioner ketua BEM tahun 2018-2019. Benar ya, Bang? Ya, benar sekali. Wah, nah jadi bisa nggak sih Bang diceritain gitu mulai dari awal Abang terjun ke organisasi? Saya dengar dulu masuk Senat ya? Iya, betul. Nah, jadi bisa nggak sih diceritain mulai Abang masuk terjun ke organisasi di Senat dan sampai akhirnya jadi ketua BEM gitu ya? Oke. Baik, yang pertama sih dimulai dari bawah ya. Kita itu masuk kuliah, terus kita ikuti proses di kuliah dan terus mulai dari hal-hal kecil saja. Jadi terjun di organisasi waktu itu sebenarnya tidak ada pikiran untuk masuk Senat waktu itu. Jadi tahun pertama itu saya sudah masuk Senat sebenarnya. Jadi di masa kepengurusan ini Pak Heriadi. Oh iya. Iya. Okay. Itu udah masuk ya. Iya, jadi sebenarnya di akhir-akhir semester waktu itu. Di akhir-akhir kepengurusan. Jadi masih ada 1 semester lagi kepengurusan. Jadi ada beberapa kakak tingkat ya yang memang mengundurkan diri, keluar dari Senat dan di reshuffle gitu. Di reshuffle terus ada 3 orang yang diajukan untuk, maksudnya diajak untuk masuk dalam Senat. Ya. Jadi waktu itu saya, terus ada teman lagi Gustav, terus ada Rickson. Jadi kami bertiga itu yang 3 orang yang masuk di dalam kepengurusan Senat awal-awal seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya di dalam ini ya, divisi kerohanian dan kesejahteraan. Wah, kerohanian. Oke, siap. Ya, jadi saya ikuti aja proses di Senat. Saya ikuti apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang disampaikan pengurus-pengurus saya ikuti saja. Dan saya lakukan dengan sepenuh hati saja. Karena itu memang tanggung jawab. Karena dibilang yes, ya kita harus ini tanggung jawab jalani gitu. Terus setelah itu di tahun berikutnya masuk dalam BEM, jadi masih anggota BEM, Departemen Olahraga, itu kepengurusan ini ya, Kak Moses Mordiono seperti itu. Jadi masuk di Departemen Olahraga dan mengikuti di BEM. Oh, seperti ini BEM itu ternyata ya. Kegiatannya sangat kompleks, banyak banget. Nah, memang di awal-awal saya banyak mengikuti kepanitiaan. Jadi awal-awal itu saya banyak mengikuti kepanitiaan, bukan karena pengen dapat sertifikatnya, bukan. Jadi memang saya orangnya cukup ini ya, senang bergaul begitu dan cepat dekat dengan orang, dan saya mengikuti kepanitiaan itu pengen belajar saja. Pengen belajar terus dengan senang hati saja. Jadi bukan karena motivasinya mau jadi ini, mau jadi, enggak ada. Jadi mengikuti itu karena senang saja gitu. Dan itu memotivasi saya itu jadi giat untuk kuliah gitu. Jadi semangat terus untuk belajar, untuk kuliah, nggak pernah bolos lah. Jadi waktu itu jadi di BEM seperti itu. Terus tahun berikutnya sebenarnya saya mencalonkan diri waktu itu ya, jadi ketua Senat. Di teknik dengan ada kakak tingkat waktu itu, tapi ya belum waktunya jadi ketua Senat. Dan akhirnya memang waktu itu masuk di ini apa namanya, di BEM gitu. Jadi di BEM terus jadi ketua BEM setelah itu kan. Jadi ketua BEM. Kamu salah satu anggota saya. Iya. Jadi ini dibongkar ya. Atau Anda lupa? Iya. Jadi sampai jadi ketua BEM terus ya saya jalani itu semua dengan bertanggung jawab, dan memang masa kami itu lebih bagaimana UKRIM itu dikenal orang luar, orang banyak. Karena jadi kebanyakan kegiatannya itu di luar seperti itu. Dan ya sampai sekarang justru karena organisasi itu saya sangat giat sekali untuk kuliah, untuk belajar. Jadi ketika saya berorganisasi justru IP saya itu naik terus. Naik terus.
karena ini ya jadi bergairah untuk kuliah gitu. Bergairah. Jadi sebenarnya poinnya ketika kita berorganisasi ya harus dibarengi juga dengan kuliahnya. Jangan kebanyakan berorganisasi lupa dengan kuliah. Itu tadi fokus tujuannya tadi apa? Prioritasnya apa? Kuliah. Ya sudah kuliah saja. Ada organisasi itu sebagai penyemangat saja. Tapi jangan juga ketika kita berorganisasi kita tidak bertanggung jawab dengan organisasi. Enggak, harus bertanggung jawab juga. Jadi alasan kuliah itu jadi alasan. Ini dia. Itu banyak orang saya sibuk dengan ini organisasi, akhirnya lupa dengan kuliah. Itu salah juga. Atau ketika sudah mengiyakan, yes saya mau jadi bagian dari ini organisasi. Akhirnya kita justru tidak bertanggung jawab. Kita saya sibuk kuliah, akhirnya meninggalkan organisasi. Itu salah juga. Jadi semua itu harus seimbang gitu. Harus tapi balance itu. Keseimbangan ya. Seperti itu. Ya itu sih. Sampai ya setelah itu saya fokus dengan tugas besar dan tugas akhir, ya sudah lulus tepat waktu tadi. Seperti itu. Jadi untuk sekedar info buat teman-teman lagi nih. Jadi kan Universitas Kristen Immanuel itu terkenal dengan keseimbangan iman dan ilmu. Jadi imannya harus setara, ilmu kan terbagi jadi dua nih. Ya emang ada hard skill dan juga soft skill. Jadi hard skill didapatkan melalui perkuliahan dan soft skillnya didapat melalui organisasi. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin yang paling banyak terlintas lah gitu ya di setiap pikiran teman-teman. Gimana sih caranya membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan atau antara perkuliahan dan organisasi gitu Bang? Ya. Sebenarnya organisasi itu sebenarnya tidak mengganggu perkuliahan ya. Jadi organisasi di UKRIM ini sebenarnya sudah ada waktunya. Maksudnya waktu kegiatannya sekian, tanggal ini, hari ini, dan jam. Jadi sebenarnya yang mengatur itu kita. Waktu itu kita yang mengatur. Jadi ketika kita menjadi bagian dari anggota organisasi, saya pikir dari pengurus juga tahu waktu-waktu yang tepat untuk ketika kita rapat, terus ketika melakukan kegiatan. Itu semua sudah ada waktunya yang sebenarnya tidak mengganggu kuliah. Jadi kembali ke kita sebenarnya. Ketika biasanya kalau di BEM ya atau di Senat itu ketika contohnya mengadakan rapat, pasti kan akan di-share di grup. Bisanya kapan seperti itu, harinya, dan itu semua musyawarah. Jadi kalau kita bilang nggak bisa membagi waktu, saya pikir agak gimana ya, karena yang mengatur waktu itu kita sendiri, bukan orang lain. Karena di organisasi itu konsepnya itu semua musyawarah, bukan ditentukan oleh ketua BEM, ditentukan oleh ketua Senat sendiri, tidak. Itu berdasarkan musyawarah dari seluruh anggota seperti itu. Jadi waktu kuliah itu ya kita gunakan waktu kuliah. Ketika waktunya berorganisasi, contohnya ada rapat, ya kita gunakan waktu. Jadi contohnya kalau malam rapat, jangan juga rapatnya sampai larut, sampai pagi. Itu salah juga. Rapat ya paling lama itu sejam lah. Rapat itu sejam 2 jam. Setelah itu ya pulang, kita kembali prioritas kita tadi ya, kerjakan tugas, kerjakan gitu. Terus ketika ada kegiatan, biasanya di kampus ada kegiatan. Nah, yang biasanya di kampus kita itu Immanuel Cup, di art, itu kan jam-jam ini ya, kuliah. Kuliah. Bagaimana membagi waktu itu? Saya pikir semua bisa membagi waktu. Tergantung kembali ya. Kita lebih prioritas mana? Kuliah apa kegiatan itu? Jadi sebenarnya bisa namanya saling membantu ya. Jadi ketika ada kegiatan pas jam kuliah yang tidak, jadi prodi lain yang tidak kuliah pada jam itu, ya mereka yang akan bertanggung jawab di situ. Terus kita yang memang lagi kuliah, ya kuliah saja. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk harus ikut banget gitu loh. Padahal orang lain bisa menggantikan. Itu namanya ada pendelegasian tugas. Jadi ketika kita organisasi itu kita harus bisa
mendelegasikan tugas kepada orang lain gitu ya. Jadi ketika kita tidak bisa waktunya, ini lebih penting kuliah. Jangan pula pas ujian atau kuis ditinggal hanya untuk ada kegiatan itu salah juga. Jadi memang di sini harus ada bijak, hikmah gitu ya, berhikmat ya, maksudnya berhikmat, harus bijak membagi waktu. Iya, jadi dari penjelasan dari Bang Aktor Juang tadi, saya rasa koordinasi juga penting ya. Penting banget. Penting. Oke. Ya. Jadi untuk pendelegasian tugas juga harus koordinasi. Harus koordinasi. Oke. Jadi, nah kemudian bagaimana sih Bang cara kita gitu kan udah bisa membagi waktu nih antara organisasi dan perkuliahan. Nah, kadang kan kita terlena gitu kan ya, terlena kasur lebih enak, terus game lebih penting gitu kan, kadang-kadang nge-push rank gitu kan, itu kadang-kadang lebih lebih nikmat gitu loh daripada perkuliahan, apalagi organisasi gitu kan. Nah, gimana sih Bang cara memanfaatkan waktunya gitu secara baik gitu loh, secara baik dan juga bijak gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya setiap kegiatan ataupun game itu sebenarnya tidak ada yang salah ya, ketika dilakukan. Yang salah itu bagaimana kita melakukannya, apakah di saat kuliah atau di saat luang waktu begitu. Jadi pengalaman saya selama kuliah, saya tidak tertarik dengan game ketika saya kuliah. Sangat tertarik sebenarnya. Jadi selama kuliah saya tidak pernah main yang namanya game-game itu. Ini boleh disebut nggak mereknya nih? Ya kita tidak di-endorse ya. Kita tidak di-endorse di sini ya. Tapi ya seperti masa itu Mobile Legend ya. Mobile Legend, terus PUBG. Saya menahan diri untuk itu. Karena saya tahu bahwa kayak permainan Mobile Legend, PUBG itu harus dibutuhkan dengan konsentrasi tinggi, tidak boleh diganggu. Benar itu benar. Itu saya sudah pelajari itu. Ini harus berarti kita harus memberi waktu benar-benar untuk memainkan game ini, gitu ya. Iya, siap. Saya menahan diri untuk itu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kuliah ini lebih penting, kuliah saya lebih penting daripada game ini. Ya. Dan bukan saya tidak main game, saya main game juga. Tapi saya main game apa? Mau tahu? Apa? Hago. Waktu itu. Saya lebih waktu kuliah itu saya lebih suka dengan game-game yang yang have fun, kapanpun bisa kita hentikan permainannya, terus yang lebih mengasah otak. Iya, mengasah otak, benar. Jadi waktu itu saya begitu. Dan baru saya mainkan game Mobile Legends dan PUBG itu setelah saya lulus ini. Iya, betul. Kesempatan iya. Jadi ketika sudah akhir-akhir mau skripsi, baru saya untuk menghilangkan untuk refreshing seperti itu ya. Jadi sebenarnya game juga baik untuk membuat kita refreshing. Jadi ketika kita sudah suntuk dalam kuliah, udah jenuh. Ya sudah, main game aja. Tapi main gamenya ingat waktu. Ingat waktu. Jangan main gamenya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu salah. Iya. Karena selain kita kita fokus kuliah, terus kita juga ada namanya refreshing. Terus kita juga ada waktunya untuk berorganisasi. Terus ada waktunya kita juga untuk beribadah. Itu semua kan kita yang mengatur waktu kita. Tapi dari semua itu, kalau kita tidak menjaga kesehatan, semuanya itu nggak bisa kita lakukan. Kalau kita sakit ya nggak bisa main game, nggak bisa beribadah, nggak bisa kuliah, nggak bisa itu semua. Jadi satu hal, kesehatan itu sangat penting sekali ketika kuliah. Ya. Nah, dari penjelasan abang nih, kira-kira ada nggak sih Bang hubungannya dengan sebelum abang memasuki masa kuliah gitu? Kan saya dengar nih ya, Bang Juang nih cukup lama bekerja ya sebelum kuliah ya Pak, benar ya? Iya benar. Nah, jadi apakah ada hubungan itu dengan pemikiran abang yang setelah masuk kuliah dengan sebelum masuk kuliah itu kan bekerja, bertemu dengan orang-orang yang sudah
berpengalaman gitu kan tentang waktu, apalagi dalam perusahaan pasti ada gitu ya, pasti ada training terutama. Nah kira-kira ada nggak sih Bang hubungannya, dan mungkin bisa dibagiin gitu ke kita gitu loh. Iya, kalau itu sangat ya memang banyak hubungannya. Justru pengalaman saya bekerja 10 tahun. 10 tahun. Wow. 10 tahun ya. Mantap. 10 tahun bekerja itu sangat membantu saya ketika saya kuliah itu. Saya tidak menyia-nyiakan waktu saya di sini seperti itu. Jadi ketika saya 10 tahun sudah bekerja, memang ya bekerja itu di samping melelahkan tapi menyenangkan juga. Ya. Karena apa yang kita kerjakan ada upahnya seperti itu. Nah, jadi itu sangat membantu ya, pengalaman kerja saya itu sangat membantu ketika kuliah ini. Jadi pada awalnya sih saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengikuti kuliah ketika saya baru kuliah. Jadi saya penyetaraan dulu gitu. Iya, jadi harus adaptasi seperti itu. Karena masa-masa SMA itu sudah saya lupakan gitu. Bukan dilupakan, terlupakan. Iya. Jadi mungkin karena kasihkan cari duit begitu ya. Iya. Ya, jadi ketika sebenarnya tantangan saya ketika masuk di teknik itu tantangan yang luar biasa. Kenapa? Saya pada sebelumnya itu bekerja itu tidak ada hubungannya dengan teknik. Teknik sipil itu tidak ada hubungan sama sekali. Iya. Walaupun saya memang di SMA lulusan IPA, saya senang dengan eksat seperti itu. Tapi ketika saya kerja, justru kebanyakan ya berhubungan dengan dunia marketing. Iya. Dunia pemasaran. Jadi sebenarnya harusnya saya masuk ekonomi atau ekonomi. Betul. Jadi basic saya itu ketika kerja itu saya lebih banyak di pemasaran ya begitu. Jadi ketika saya masuk di teknik sipil itu tantangan terbesar bagi saya bagaimana saya harus menyesuaikan diri lagi untuk harus tahu di teknik sipil ini seperti apa. Iya. Jadi pada awalnya sih saya tidak mau kuliah ya. Tapi karena memang waktu yang cukup lama untuk saya harus kuliah lagi itu membuat saya mending ya kerja aja daripada kuliah. Tapi memang itu adalah cita-cita saya dari dulu. Jadi ketika tamat SMA saya sebenarnya pengen kuliah, tapi memang keadaan keluarga yang tidak bisa mendukung seperti itu. Ya saya bersyukur saja, saya tidak pernah menyalahkan kedua orang tua saya ataupun keluarga saya yang tidak bisa memuliakan. Saya tidak pernah mengeluh atau kecewa dengan mereka. Justru dengan itu saya bersyukur saya bisa kuat sampai sekarang ini karena saya bekerja selama 10 tahun dan bisa kuliah. Jadi ketika masuk kuliah itu saya justru bingung, ini mau ambil jurusan manajemen apa nih? Dan sebenarnya saya harusnya kuliah waktu itu di Pekanbaru sebenarnya. Saya pengen di kuliah. Karena saya memang bekerja di Pekanbaru. Iya, Pekanbaru Riau. Jadi saya bingung ini antara manajemen atau apa sebenarnya. Atau memang saya mau ngambil psikologi kali ya, karena saya memang sangat senang dengan mengajar anak-anak begitu. Saya senang. Saya juga pernah dulu mengajar anak-anak. Iya, seperti itu. Jadi saya senang berhubungan dengan anak-anak, terus di manajemen juga. Jadi saya bingung. Tapi kakak saya katanya kamu harus kuliah. Udah berapa tahun ini katanya, dulu mau kuliah kok sampai sekarang nggak kuliah. Jadi dia yang mendorong saya untuk kuliah dan harus di UKRIM. Iya, karena dia alumni UKRIM. Iya. Jadi kakak saya itu alumni UKRIM di dulu Fakultas MIPA ya, sekarang Fiskom. Iya. Dan saya bingung mau ambil apa gitu. Nggak ada yang, kalau manajemen saya berpikir begini. Kalau saya mengambil prodi manajemen di UKRIM, saya takut justru saya nanti jatuh. Kenapa? Nanti saya justru menggampangkan dalam manajemen karena saya sudah pernah malah prakteknya gitu ya. Saya sudah kerja, sudah terjun ke lapangannya. Justru akhirnya saya janganlah manajemen. Nanti justru saya bisa sombong, bisa menganggap hati gitu begitu. Jadi saya apa sih yang
menantang ya di UKRIM ini. Oke. Ya, saya justru terus dikatakan teknik sipil. Wah, ini teknik sipil ini apa nih gitu kan. Oh, belum tahu juga. Belum tahu juga. Oke. Iya, teknik sipil ini Belum apa? tahu. Terus saya sharing dengan alumni UKRIM juga. Iya. Ya, alumni UKRIM yang teknik sipil dan mereka kasih pencerahan gitu lah. Oh, iya. Di teknik itu begini. Oh, saya senang nih kalau namanya hitung-hitungan, saya senang. Iya. Ya, saya senang. Tapi justru ada satu hal, kalau menggambar itu saya tidak suka. Oh. Jadi dibilang ada gambarnya loh. Aduh, sampai bingung ini. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan gitu ya. Iya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk masuk teknik sipil. Dan dunia teknik sipil itu sangat luar biasa, kompleks gitu ya. Iya. Kita bisa belajar banyak hal, bukan hanya masalah rancang bangun, tapi semuanya kompleks. Saya bilang dunia teknik sipil itu sangat ilmunya sangat luar biasa gitu ya. Oke. Jadi sehingga saya bisa masuk teknik sipil, dan memang dari pengalaman kerja itu saya bisa menghargai waktu saya untuk kuliah di UKRIM. Oke. Jadi saya tidak menyia-nyiakan waktu saya, terus saya gunakan kesempatan untuk saya terus belajar terus tanpa saya menyerah. Apa yang disampaikan dosen yang mungkin itu sudah bertahun-tahun saya pelajari dulu, masuk ke matematika, masuk ke fisika, mekanika, analisa struktur, semua awal-awalnya saya memang bingung gitu. Tapi karena saya sudah mengatakan ke diri saya bahwa saya ini kan harus kuliah dengan benar. Akhirnya saya kejar, saya belajar terus, dan akhirnya saya bisa lewat semuanya. Jadi tahun pertama dan tahun kedua itu saya bisa lewati dengan dibilang bukan hanya nilai yang memuaskan, tapi pencapaian dalam diri saya yang cukup membuat saya senang begitu. Karena ternyata saya bisa mengikuti sama seperti teman-teman yang istilahnya pada umumnya gitu, gitu pada ya. umumnya yang baru-baru lulus Iya. SMA gitu ya. Saya bisa setara dengan mereka, dan ya itu pengalaman bekerja itu sangat luar biasa yang ketika membuat saya membuat teman-teman. Jadi membuat teman-teman mungkin pada lelah ketika ada tugas bertubi-tubi. Jadi awal semester itu tugasnya bertubi-tubi memang. Oke. Dan itu membuat beberapa teman-teman down. Saya tidak. Itu kesulitan-kesulitan Iya. yang dihadapi juga ya. Justru karena saya sudah bekerja itu, saya sudah biasa di pekerjaan. Deadline ini harus kumpul, laporan harus ini, pekerjaan harus beres. Itu bagi saya itu hal yang biasa gitu. Oke. Ya, sehingga saya ya sudah kerjakan saja. Seperti itu. Jadi memang pengalaman kerja itu membuat saya bisa kuliah di sini itu dengan baik dari apa yang sudah saya capai di pekerjaan sih. Jadi kita sudah ditempa gitu kan, ditempa di pekerjaan, sudah kuat, masuk di kuliah itu ya menyesuaikan saja. Intinya hargai waktu, hargai dosen, hargai kesempatan yang ada, jangan menyia-nyiakan seperti itu. Itu sih. Oke. Ya, jadi terus belajar gitu ya. Iya dong. Forever learning. Iya, harus. Iya. Mantap. Nah, kira-kira tadi kan abang udah sebutin nih, kira-kira mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman, tapi itu bisa ya calm down gitu, bagi abang itu bisa jalan seperti biasa gitu. Betul, Nah, kira-kira ada nggak sih mungkin kesulitan-kesulitan terberat yang abang hadapi gitu loh? Oh ya, oke. Iya. Kesulitan terberat ya sebenarnya ini sudah umum sih orang kesulitan dalam hal keuangan. Oke. Iya, jadi terus terang ya saya sangat bersyukur sama Tuhan ya. Saya kuliah itu bukan dibiayai oleh orang tua saya, karena saya sudah tidak punya bapak. Saya tinggal ada mama, dan puji Tuhan yang membuat saya bisa terus bertahan kuliah dan membiayai kuliah saya itu adalah kakak saya. Jadi dari awal sampai akhir itu kakak saya. Dan kesulitan terbesar itu memang di masalah keuangan. Itu kesulitan karena sebelumnya saya kerja. Jadi tiap bulan itu selalu dapat masalah uang itu gak usah dipikirin. Kamu kerja, saya kerja, ya udah dapat uang. Kalau nggak kerja memang nggak dapat. Tapi maksudnya kerja tiap bulan dapat uang. Ketika kuliah belajar tiap hari nggak dapat uang. Itu apa ya? Yang membuat saya awal-awal itu di tahun kedua itu terasa berat. Begini ternyata mahasiswa itu
yang memang harus berjuang di kuliahnya dengan masalah keuangan ya secukupnya begitu ya. Jadi itu kesulitan terus saya, bagaimana saya mengelola keuangan itu dengan baik. Setiap biaya-biaya yang dikirim oleh kakak saya ditransfer begitu, saya gunakan untuk hal-hal yang tidak neko-neko gitu. Saya gunakan dengan baik, sesuai. Untuk uang kuliah ya uang biaya kuliah, untuk belanja ya belanja. Saya tidak pernah menghambur-hamburkan uang yang diberikan kakak saya. Terus yang diberikan juga saya tidak pergi kemana-mana. Saya enggak. Saya gunakan sebaik mungkin uang itu. Jadi kesulitan terbesar itu masalah keuangan saja. Karena saya tahu gaji kakak saya juga ya cukup untuk ini, jadi saya hargai itu. Saya tidak pernah menyia-nyiakan yang diberikan itu. Itu sih. Nah, gimana sih Bang? Kan Abang udah bekerja nih. Otomatis gaji setiap bulan itu sudah ngerti gitu kan. Ngerti. Nah, tiba-tiba langsung kuliah dan nggak ada gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada dapat apa-apa. Gimana cara Abang buat ngatasin itu? Gitu? Iya. Yang pertama sih setiap uang kuliah yang dikirimkan itu saya sisakan ya, maksudnya untuk SPP tetap dibayarin, untuk uang praktikum, uang ini dan uang itu saya bayarkan semua. Sisanya pasti untuk uang belanja. Nah, memang di sini dalam mengatur keuangan kita harus yang pertama itu tadi, kita harus membuang kenyamanan kita tinggal di Jogja. Di Jogja itu dibilang serba murah iya juga ya. Serba nyaman iya juga gitu. Jadi kita harus jangan terbuai dengan indahnya Jogja. Jadi saya di situ mengelola keuangan saya, uang 50.000 itu sangat berharga banget, berarti gitu. Dan itu jangan sampai disia-siakan itu uang 50.000. Jadi semasa kuliah itu saya mengatur keuangan saya belanja itu ataupun menggunakan uang itu pada hal-hal yang penting saja. Jadi saya tidak memikirkan masalah namanya fashion gitu ya. Saya tidak begitu memikirkan namanya fashion karena saya tahu untuk hal itu cukup besar pengeluarannya. Tapi memang semua itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan ya primer, lebih ke primer lah, itu harus dilengkapi. Baru setelah itu kalau memang ada lebih, ada berkat, baru digunakan untuk ya nyantai, yang lain gitu. Jadi sebenarnya bukan kita tidak bisa menikmati hidup ketika kuliah, bisa saja, tapi menikmatinya bagaimana. Banyak orang menikmati hidup tapi mereka sebenarnya tidak punya gitu loh, maksudnya tidak sanggup menikmati hidup tapi mereka paksakan diri untuk menikmati hidup di Jogja. Saya pikir itu kurang ini ya, berhikmat ya untuk mengelola keuangan. Jadi ketika ada uang berkat itu gunakan sebaik mungkin sesuai dengan keperluan, dan ya ketika ada berkat lebih ya enjoy, nikmati itu. Itu berkat yang Tuhan berikan. Jadi jangan memaksakan diri. Intinya tahu diri. Di Jogja itu kita tahu diri aja. Tahu diri, kita di sini kuliah, orang tua kita orang tua yang dicukupkan Tuhan ya begitu, tidak lebih, tidak seperti orang lain mungkin yang berkecukupan gitu ya. Seperti itu. Jadi gitu. Oke, semua ada waktunya gitu ya. Iya, ada waktunya, betul. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan sesi terakhir nih. Jadi kira-kira kan perbedaan umur mungkin ini kalau masalah umur memang sedikit sensitif gitu. Oke. Jadi kan enggak sih Bang, kita di sini bahasnya tentang etika dan moral gitu ya. Oke. Jadi mungkin perbedaan umur waktu Abang kuliah itu juga berpengaruh gitu. Nah, gimana sih Bang caranya gitu loh, Abang tuh bisa menghargai teman-teman yang mungkin jauh gitu loh, jauh di bawah Abang gitu loh. Dan mungkin ada juga dosen yang setara gitu mungkin ya, kita tidak tahu. Dan juga mungkin semua staf gitu. Bagaimana cara Abang menghargai mereka semua melalui
moral dan etika yang abang punya gitu, dan mungkin bisa abang sharingkan gitu ke kami semua ini, teman-teman yang masih belajar juga gitu loh untuk bagaimana menjadi orang yang baik gitu loh. Iya. Oke, untuk masalah attitude ya. Iya. Ya. Etika dan moral selama kuliah itu hal yang sangat penting yang harusnya setiap mahasiswa, bukan hanya mahasiswa teknik, semua mahasiswa itu harus menjaga itu. Jadi saya semasa kuliah, walaupun perbedaan umur tadi ya, ini masalah umur nih. Ini mau bahas masalah umur dulu atau ya masalah umur sebenarnya. Jadi orang dewasa itu bukan dilihat dari umur sebenarnya. Iya, benar. Jadi bukan dilihat dari umur, bukan dilihat dari tampang, postur tubuh juga. Iya. Tidak juga ya. Jadi masalah dewasa itu bisa dilihat bagaimana ketika dia bersikap ke orang lain, bagaimana dia bisa menghargai orang lain. Jadi sebenarnya masalah menghargai itu berasal dari diri kita. Ketika kita mau dihargai orang, kita harus menghargai orang lain. Iya. Jadi hargai orang lain, orang lain pasti menghargai kita. Iya. Seperti itu. Jadi masalah perbedaan umur saya pikir itu tidak ada masalah. Baik mungkin umur saya jauh dari teman-teman atau umur saya lebih dekat ke dosen-dosen kita. Iya. Saya pikir itu bukan jadi masalah ketika kita menghargai orang. Itu tidak ada masalah sih. Jadi selama saya kuliah, saya bisa menghargai teman-teman yang mungkin jauh di bawah saya, karena saya tahu saya sama dengan mereka. Justru saya menyesuaikan diri dengan mereka. Kalau saya mengikuti diri saya dengan umur sekian, mereka sekian, itu susah, tidak akan nyambung. Justru saya mengadaptasi kepada teman-teman, akhirnya kita sama. Jadi kalau dilihat orang sama aja. Umurnya sama nih. Karena pokok pembahasan juga sama aja gitu. Jadi saya tetap menghargai teman-teman yang jauh di bawah saya, dan juga dosen yang mungkin hanya selisih umurnya berapa gitu. Saya tetap menghargai. Kenapa? Saya tahu diri saya di sini mahasiswa. Saya bukan sebagai dosen juga, atau bukan sebagai pemilik ukrim, bukan. Iya. Saya tahu diri saya sebagai mahasiswa. Ya saya harus menghargai baik mahasiswa, dosen, staf, dan kalian semuanya. Jadi attitude itu penting. Jangan karena kita anak teknik yang dibilang, oh saya pintar, saya bisa ini, tapi kita tidak menghargai dosen kita, itu salah. Saya tidak setuju. Saya sangat tidak setuju ketika ada teman-teman yang tidak menghargai dosen. Itu saya sangat tidak suka. Kenapa? Kita di sini semua kebanyakan perantauan. Kita di sini kuliah, ya dosen itu orang tua kita. Jadi siapa lagi yang mau menegur kita di kuliah ini kalau bukan dosen? Yang memberi nasihat-nasihat siapa lagi? Ya dosen, kalau bukan dosen. Jadi kita pandang dosen itu bukan hanya sebagai pengajar, sebagai orang tua. Kita juga pandang juga sebagai orang tua. Bayangin dong kalau orang tuamu ngobrol pas lagi kuliah, kamu orang lain asik-asik sendiri. Sakit hati nggak? Sakit hati dong. Nggak mau kan orang tuaku digituin. Nah, bagaimana juga kita saat kita di posisi mereka gitu. Saat kita di posisi mereka. Jadi posisikan diri juga saat posisikan kita diri. memang saat tidak menghargai orang lain gimana rasanya gitu. Iya, kita harus menghargai. Jadi setiap apa yang disampaikan dosen itu kita dengar dengan baik. Terkadang memang menurut kita ada hal-hal yang dosen sampaikan itu bagi kita tidak dimengerti, atau bosan seperti itu. Pertanyaannya, kamu ini di sini belajar apa mau ngajarin? Nah itu kita harus ingat itu. Jadi ketika ada dosen yang mengajari mungkin gayanya sendiri dan itu tidak sesuai dengan gaya kita, yuk kita jangan justru membenci atau menyudutkan dosennya, tidak suka dengan dosen itu, jangan. Justru kita karena kita belajar di sini, kita yang menyesuaikan apa yang disampaikan dosen itu. Kita menyesuaikan diri. Oh gaya Pak ini begini, oh saya harus begini. Oh gaya ini agak-agak ini, oh saya harus begini, begitu. Jadi tidak semua apa yang disampaikan dosen itu sesuai dengan apa yang kita mau, tidak semua. Tapi apa yang mereka sampaikan itu untuk
yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk ilmu kita di teknik sipil. Nah itu. Jadi attitude itu penting. Hal-hal kecil saja ketika ketemu dosen ya kita menyapa dosen. Ketemu teman kita menyapa teman. Jangan kadang mahasiswa udah mahasiswa karena mahasiswa ya lewat-lewat aja gitu. Itu penting. Jadi attitude itu dimulai dari hal-hal kecil. Mulai dari bertemu teman-teman, bertemu dosen, menyapa itu penting. Dan sampai ketika mereka mengajar, kita menghargai mereka mengajar di depan. Jangan justru dosen mengajar malah kita ada yang main HP. Nah, kebanyakan begitu, ada seperti itu. Jangan main HP, jangan hargai di depan seperti itu. Atau sekarang kuliahnya ini ya? Sekarang lagi daring ya? Iya. Ketika dosen ngajarin, bayangin dosen kita itu sudah menyiapkan waktu untuk mengajari kita yang mungkin itu hal yang baru melalui ini ya, Zoom atau apa atau Google Meet. Nah, kita ya mendengar dengan bejangan justru dosennya ngajar ada yang tidur, ada yang main game, ada justru ya biar aja dosennya ngobrol, kita ini. Nah, itu hal yang itu attitude itu bukan hanya pada saat ketemu, hal seperti juga itu penting. Itu attitude juga. Jangan dosen lagi ngajar kita malah ini kayak asik sendiri. Dosen itu seolah-olah kayak TV ngomong gitu. Itu salah juga. Kunci kesuksesan kita bisa selesai di teknik ini, itu attitude juga penting. Dan itu juga pastinya dipakai di waktu kita terjun ke masyarakat secara langsung. Betul. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi aku pengen minta nih kepada Bang Aktor Juang Lawe, sarjana teknik, buat ngasih nih pesan-pesan kepada seluruh mahasiswa mungkin yang ada di Universitas Kristen Immanuel ataupun mahasiswa yang sedang menonton. Ya, kalau tips untuk teman-teman ya yang masih kuliah gitu, yang pertama itu gunakan waktu lah. Mempergunakan waktu sebaik mungkin. Jadi prioritas itu penting. Kita di sini kuliah, ya kuliah. Kita manfaatkan waktu. Terus sebenarnya tidak ada yang namanya itu mahasiswa bodoh, itu tidak ada. Kebanyakan itu karena malas. Iya. Jadi sering orang mengatakan orang pintar itu kalah sama orang pintar itu kalah dengan orang rajin. Nah, iya, itu betul. Mungkin banyak teman-teman sebenarnya mampu untuk kuliah di teknik, tapi karena malasnya itu juga tinggi, sehingga ya penghambat ya. Jadi tekun dalam kuliah, terus tugas itu jangan ini disepelekan. Kerjakan tugas, selesaikan tepat waktu, jangan terbuai dengan keadaan. Terus di dalam kuliah ada hal-hal yang memang tidak dimengerti, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya dengan dosennya, jangan malu bertanya dengan kakak tingkat yang lebih dulu melewatinya. Dan juga jangan hanya berpedomannya hanya kuliah di situ saja. Sekarang kan teknologi canggih ya. Kita bisa browsing internet. Kita bisa cari referensi lain di internet. Semuanya menyediakan. Jadi kita belajar itu jangan hanya di sini saja, di bangku kuliah. Kita belajar juga di dunia maya gitu. Kita cari buka internetnya hal-hal lain yang tidak berfaedah. Tapi ya udah, ketika analisa struktur terlalu sulit untuk kita pelajari, belajar dari yang lain. Mungkin dengan cara lain kita bisa mengerti. Begitu. Jadi sebenarnya kita yang mencari cara untuk kita bisa mengerti. Bukan orang lain, bukan dosen, apalagi teman kita, bukan kita sendiri. Itu. Terus kalau bisa ya
bentuk kelompok belajar. Oke, kelompok belajar juga penting ya. Penting kelompok belajar. Jadi setiap teman-teman itu bisa sharing ilmu. Ada hal yang tidak kita tahu, mereka tahu, itu jadi ilmu buat kita. Ada hal yang kita tahu, kita sharing ke teman, itu jadi ilmu buat mereka. Seperti itu. Terus selalu perhatikan ini SKS. SKS itu penting. Harus selalu dicek lah. Iya, pedoman kuliah. Pedoman kuliah. Ya, jadi pedoman kuliah itu juga jangan diabaikan. Itu penting juga. Iya. Jadi itu harus selalu dicek, terus konsultasi dengan dosen wali seperti itu. Dan pastinya jangan menyerah lah. Jangan menyerah, never give up. Iya, never give up. Yang nggak boleh itu menyerah. Yang boleh itu berserah. Iya. Ya, mantap jadi banget. Memang. Iya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan kira-kira? Ya, jadi untuk teman-teman, mungkin selama kuliah di teknik ada banyak hal yang membuat kita hampir menyerah, kita tidak bisa mengikuti semua kuliah yang ada di teknik. Itu semua bisa kita lewati kok. Karena itu bukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa lewati, bisa kita lewati. Itu hal-hal kecil saja yang sebenarnya kita bisa lewati ketika kita mau mengusahakannya, kita mau mempelajarinya, kita mau terus-menerus untuk mengejarnya. Jadi kalau orang mau sampai finish kan nggak mungkin dong dia ngesot. Sampai juga di finish. Tapi kapan? Harus berlari gitu. Seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat kita menderita, yang membuat kita lelah, capek itu bukan hal yang menghambat kita untuk terus maju lah sampai kita bisa selesai di teknik. Jadi ya lakukan saja apa yang menjadi bagianmu. Iya, seperti itu. Mantap banget nih dari Bang Juang nih untuk pesan-pesannya kepada kita semua, terutama mahasiswa. Nah, sekarang untuk yang terakhir kalinya nih, beneran terakhir. Tadi udah terakhir ya, sekarang terakhir lagi. Ini yang benar-benar penutup lah istilahnya. Jadi aku minta Bang Juang ngasih closing statement nih buat kita semua. Closing statement dari saya, bersyukur, berintegritas, dan jangan menyerah. Bersyukur, berintegritas, dan jangan menyerah. Terima kasih Bang Juang. Sama-sama. Terima kasih sudah mendapat. Terima kasih untuk Senat Mahasiswa Teknik. Terima kasih untuk undangannya, waktunya. Dan untuk host terkece, terdahsyat ini. Thank you. Semoga sukses ke depannya. Amin. Teman-teman, inilah akhir dari bincang-bincang kita bersama dengan Bang Aktor Juang Lawe, Sarjana Teknik. See you on the next podcast. Salam mahasiswa.